Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamanda, NPM 1950-232, kelas 19A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Kali ini saya akan membahas mengenai visi dan misi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, apa itu visi? Nah, visi adalah merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang, baik oleh lembaga ataupun organisasi. Yang kedua, di sini, visi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sebagai sosok organisasi atau perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti apa nantinya. Yang keempat yaitu alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Dan yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan dan kemana akan dibawa nantinya. Untuk selanjutnya yaitu ada isi visi. Nah, isi visi ini yang pertama harus mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan. Yang kedua, tentunya berorientasi ke masa depan untuk organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, yaitu mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya, menentukan arah dan fokus organisasi atau perusahaan yang jelas. Yang kelima, yaitu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi ataupun perusahaan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas rumusan ideal visi. Di dalam rumusan ideal visi, yang pertama, visi harus sederhana. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, terjangkau. Yang keempat, beralasan. Yang kelima, ambisius. Dan yang keenam, periode waktu. Yang ketujuh, tentunya bersifat strategis. Yang kedelapan adalah perspektif kondisi. Dan yang sembilan adalah komunikatif. Selanjutnya yaitu kriteria visi yang baik. Seperti apa sih kriteria visi yang baik? Yang pertama, tentunya dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang kedua, yaitu setelah dapat dibayangkan, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti tentunya oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, yaitu berwawasan panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman tentunya. Yang selanjutnya yaitu memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi ataupun perusahaan. Dan yang kelima adalah terfokus pada permasalahan organisasi ataupun perusahaan agar dapat beroperasi. Jika tadi kita sudah membahas tentang visi, dari mulai pengertian sampai kriteria visi yang baik, kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas tentang misi. Apa itu misi? Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud. Yang kedua, fungsi misi ini sendiri yaitu memberikan arahan aktivitas atau usaha. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, objektif, target, dan program organisasi dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk. Yang keempat yaitu membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Dan yang kelima adalah membantu mencegah karyawan atau anggota organisasi agar tidak salah melangkah. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur pokok misi. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga yaitu segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat yaitu pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Dan yang keenam yaitu pernyataan strategis jangka panjang dalam jangka pendek. Yang selanjutnya, seperti apa sih cara merumuskan misi yaitu? Yang pertama, cara merumuskannya harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik
dengan seefisien mungkin. Nah, setelah itu langsung menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan ini tidak bertentangan secara internal ataupun secara eksternal. Pertimbangan yang digunakan saat merumuskan visi dan misi, yaitu merupakan pemindaian atau audit lingkungan sebagai langkah awal yang akan membantu merumuskan visi dan misi. Nah, pemindaian atau audit lingkungan ini merupakan gambaran dari kondisi lingkungan suatu lembaga, baik itu organisasi ataupun perusahaan. Di dalamnya kegiatannya seperti pemantauan, pengevaluasian, serta penyebaran informasi yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal dari lembaga atau organisasi tersebut. Pemindaian lingkungan inilah yang ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu lembaga, seperti melakukan identifikasi fungsi-fungsi komponennya. Kalau kita ambil contoh dalam lembaga pendidikan saja, identifikasi ini dalam rangka mencapai sasaran pendidikan di sekolah, meliputi fungsi kurikulum, fungsi pembelajaran, fungsi pendidik dan tenaga kependidikan, fungsi pengembangan sarana, fungsi keuangan, dan fungsi hubungan kemasyarakatan. Dari hasil audit atau pemindaian audit lingkungan inilah baru kita menetapkan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini sendiri terdiri dari strength, weakness, opportunity, threat. Setelah kita menganalisis dengan SWOT tadi, baru kita menetapkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari lembaga atau perusahaan. Baru kita menentukan strategi. Nah, strategi ini terdiri dari SO, WO, SP, dan WT. SO itu sendiri yaitu strength opportunity, weakness opportunity, strength threat, dan weakness threat. Nah, setelah itu visi misi Yayasan Pendidikan Syamanda untuk visi madrasah aliyahnya sendiri yaitu terbentuknya generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlakul karimah. Untuk misinya yaitu yang pertama menghasilkan lulusan madrasah aliyah yang menguasai Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan memahami teknologi. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan belajar yang religius, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran terhadap pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan jumlah lulusan yang diterima di lembaga pendidikan favorit. Dan yang kelima yaitu meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut pendapat saya, dari Yayasan Pendidikan Syamanda, untuk visi misinya sudah memenuhi kriteria visi misi yang ideal. Dapat kita lihat sendiri bahwa visinya itu adalah terbentuknya generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlakul karimah. Dari visi di atas, itu terlihat simpel dari segi kalimat dan maknanya pun tentu mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu visi di atas sesuai dengan kondisi dan situasi serta mempunyai alasan yang kuat dalam mengembangkan lembaga pendidikan di masa yang akan datang serta tentunya strategis karena visi tersebut nantinya diharapkan mempunyai dampak yang signifikan terhadap Yayasan Pendidikan Syamanda. Jadi sudah sesuai dengan kriteria visi yang baik yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Sedangkan untuk misinya dapat kita lihat yaitu ringkas dan jelas. Selain itu, giat dan usaha untuk mewujudkan visi di atas dan memiliki keyakinan yang kuat serta asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu serta strategis jangka panjang dan jangka pendeknya.